Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi, silakan absen di Google Classroom ya, yang sudah Ibu kirimkan tadi. Nah, biar hari ini kita semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo, tepuk semangat. 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 Udah semangat semuanya? Udah, Bu. Nah, Ibu izin ini ya, share screen dulu. Sudah ada semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Sekarang itu kita tema 4 ya, dan subtema nama temanya adalah sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Sebelumnya, Ibu mau liatin foto ini. Coba deskripsikan foto yang ini apa, coba. Lagi bikin jalan, Bu. Iya, betul. Nah, dari gambar tersebut bukan cuma membuat jalan aja, mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti. Nah, di sini kalian suka ikutan kerja bakti gak? Jarang, Bu. Kenapa jarang? Kenapa jarang kerja bakti? Bapak-bapak semua, Bu. Ya udah. Yang penting nanti kalau ada kerja bakti di sekolah, kalian ikutan ya. Nah, dari kerja bakti ini, warga harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, Ibu kan tadi udah nyebut ya kata-kata kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kalian ada yang tahu nggak arti dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab itu apa? Belum, Bu. Nah, Ibu bakal jelasin ya. Nah, ini ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah berbentuk kebenaran. Ini menurut KBBI ya. Nah, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Sementara kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, jadi hak itu adalah kekuasaan menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Jadi kalian hak itu kayak kan suka ada kata-kata tuh di hak milik. Nah, itu tuh haknya tuh dimiliki gitu ya. Nah, untuk kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.
Untuk kewajiban itu adalah sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Dan untuk tanggung jawab itu adalah sikap untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung resiko. Jadi kalian kalau berbuat sesuatu itu harus bertanggung jawab dan harus menerima resiko, menanggung resikonya apa ya. Nah, untuk hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu bergantung dengan 5 sila, yaitu ada sila pertama apa? Ada yang tahu? Ketuhanan yang Esa, Bu. Iya, betul. Sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila ini ada beberapa hak yang bisa diambil oleh warga negara Indonesia, yaitu ada berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Yang kedua ada berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Dan juga ada wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Jadi di sini tuh warga negara Indonesia itu bebas memilih agama yang mereka inginkan, mereka pilih gitu ya, mereka percaya gitu. Dan sila kedua apa? Lupa, Bu. Sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini itu ada hak yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, yaitu berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, dan yang kedua berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Juga ada wajib bersikap adil dan membela kebenaran gitu ya. Coba sila ketiga apa? Persatuan Indonesia ya, Bu. Iya, betul. Persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga juga ada beberapa hak yang bisa diambil oleh warga negara Indonesia. Itu ada berhak ikut serta dalam bela negara, berhak untuk menjadi abdi di negara. Jadi kayak berhak untuk mengabdi gitu ya, mengabdi di negara. Dan juga ada wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Coba di sini ada yang tahu gak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bermacam-macam tapi tetap satu. Betul, bermacam-macam, jadi tapi tetap satu. Kan di Indonesia itu banyak banyak sukunya ya, banyak budayanya. Nah, kita itu harus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Tuh. Dan selanjutnya ada sila keempat. Coba apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Iya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu berhak mengeluarkan pendapat, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat, wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Siapa yang pernah ngeliat orang tuanya nyoblos? Saya, Bu. Iya, yang ikutan ini sekarang sila kelima. Ada yang tahu gak sila kelima apa? Lupa, Bu. Ibu ingetin ya, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Di sila kelima ini ada beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu ada berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah, dan juga ada berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Juga ada wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Tadi kan udah ada ya di contohnya di depan gitu. Nah, selanjutnya itu ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi kan di foto yang sebelumnya, nih, di foto ini tuh ada interaksi sosial, ada antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan ada kelompok dan kelompok, ya. Nah, jenis-jenis interaksi sosial itu yang tadi Ibu udah omongin, itu ada individu dan individu. Individu dan individu itu kayak pertemanan gitu. Jadi, kalian ngobrol bareng teman kalian atau ibu dan anak gitu ya. Nah, untuk individu dan kelompok, itu antara seseorang dengan sekelompok orang demi mencapai tujuan bersama. Misalnya kayak sekarang nih, ibu adalah individu dan kalian adalah kelompok sebagai siswa gitu. Nah, ini tuh jenis interaksi sosial antara individu dan kelompok gitu ya. Dan ada yang ketiga adalah kelompok dan kelompok. Interaksi ini biasanya dilakukan untuk mendiskusikan suatu topik antar kelompok. Nih, misalnya kayak di lingkungan kalian ada Karang Taruna gak? Ada, Bu. Nah, interaksi kayak Karang Taruna dengan warga sekitar itu disebutnya adalah kelompok dan kelompok. Kayak Karang Taruna tuh ingin membuat suatu acara. Nah, Karang Taruna itu berdiskusi dengan keluarga gitu. Dan juga ada pemain bola dengan pemain bola gitu ya. Interaksi sosial juga dibagi menjadi dua. Ada interaksi yang mengarah ke persatuan, juga ada interaksi yang mengarah ke perpecahan. Siapa yang mau baca pengertian tentang interaksi sosial yang mengarah ke persatuan? Saya, Bu. Boleh. Interaksi yang mengarah ke persatuan adalah interaksi sosial untuk mengarah ke kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu yang positif. Ya, bagus ya. Udah mulai bagus bacanya. Yang interaksi mengarah ke perpecahan ada yang mau baca gak? Gak ada? Oke, Ibu aja ya. Mengarah kepada konflik atau masalah serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya mengarah ke arah yang negatif. Nah, untuk interaksi yang mengarah ke persatuan itu, contohnya seperti tadi gotong royong antar tetangga gitu ya. Itu kan bisa menjadi persatuan antara tetangga satu dan tetangga yang lain gitu ya. Nanti di gotong royong itu bakal ada interaksi sosial. Dan untuk interaksi yang mengarah ke perpecahan seperti membocorkan rahasia teman pada orang lain. Siapa nih yang di sini suka membocorkan rahasia teman kayak gitu? Siapa? Nana, Bu. Tahu Nana? Dengan gitu lagi ya, Nak. Nah, sekarang Ibu punya dua pantun nih ya, buat yang
berhubungan dengan materi hari ini. Ibu bacain ya pantunnya. Kalau mau makan sukun, jangan lupa makan kedondong. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa tolong menolong. Coba ini satu lagi, siapa yang mau baca? Bu, Boleh baca ya pantunnya. pilihlah salak yang besar-besar. Cakep. Salak bau, harum kulitnya. Cakep. Jadilah anak yang rajin belajar, kelak engkau banyak ilmunya. Bagus ya. Kayak di film-film ya, kayak di TV-TV ya, ada cakepnya gitu. Nah, Ibu bakal jelasin ya apa itu pantun. Kan tadi udah ada contohnya nih pantun. Pantun adalah karya sastra yang terikat dengan aturan. Puisi merupakan puisi lama yang sudah melegenda di Nusantara. Pantun itu berpola ABAB. Nah, karena pantun itu terikat dengan aturan, pastinya ada unsur-unsur pantun. Ini unsur-unsur pantun. Unsur yang pertama ada intrinsik, yaitu terdiri atas tokoh, tema, amanat, latar tempat, dan latar waktu, plot, atau alur, dan rima. Rima dalam pantun itu mempunyai akhiran yang serupa, gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu ada ekstrinsik, yaitu latar belakang atau sebuah keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Bu, tadi yang pola ABAB itu apa, Bu? Nah, untuk pola ABAB itu seperti ini. Mana contohnya? Nah, bisa kalian lihat, ini tuh ABAB. ABAB itu gimana? Ini kan baris yang pertama itu disebutnya sampiran. Nanti Ibu jelaskan sampiran itu apa. Sampirannya itu ini A dan ini B. Nah, ini B. Nah, karena sampirannya AB, juga isinya juga harus AB. Yang ini A dan ini B. Kan tadi harus sama ya belakangnya kalau sampiran itu. Jadi, ini belakangnya tuh ada N atau bisa ini kan sukun dan ini rukun. Itu kan hampir sama ya. Dan yang kedua itu di baris kedua itu ada kedondong dan ini menolong. Itu tuh hampir sama kan? Apa pengucapannya itu hampir serupa. Tuh. Nah, dan di awalnya juga itu ada kalau. Dan yang baris ke pertama dalam isinya itu ada kalau. Dan baris kedua dalam sampiran itu ada jangan. Dan baris kedua dalam isinya itu ada jangan gitu. Mengerti anak-anak? Ya, Bu, ya, Bu. Nah, selanjutnya itu ini ada struktur pantun. Seperti Ibu yang jelaskan tadi, itu ada sampiran. Sampiran itu yang mempersiapkan isi dengan rima. Sampiran bisa jadi tidak ada hubungannya dengan isi pantunnya. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat unik agar pendengar tertarik gitu. Tadi kan di sampirannya itu nggak ada hubungannya ya sama yang isinya. Jadi itulah yang namanya sampiran dalam pantun. Dan selanjutnya itu ada isi. Isinya itu adalah inti dari pembuatan pantun tersebut yang berisi tentang topik yang disampaikan pembuat pantun. Jadi eh kalau isinya itu tergantung kita mau membuatnya ini tentang pantun apa gitu. Apakah pantun nasihat, pantun jenaka gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dan di sini ada LKPD yang harus diisi tentang materi yang sudah kita
pelajari hari ini. Tadi pembelajaran hari itu ada apa aja? Yang pertama, Tentang gotong royong, Bu. iya, gotong royong. Gotong royong itu ada interaksi sosial dan hak kewajiban. Ya. Lalu ada apa lagi? Pantun, Bu. Betul, ada pantun. Nanti jangan lupa ya mengisi LKPD-nya. Nanti Ibu kirimkan linknya. Pembelajaran hari ini Ibu sudahkan saja. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Jangan lupa isi LKPD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.